Oke, ketemu lagi. Selamat malam. Berhubung ini waktu ngambil kontennya malam ya. Itu pertama-tama saya ucapkan Arhayu, juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang beragama Muslim. Tentunya kabarnya baik, hati-hati dengan kesehatan juga. Waktu-waktu ini banyak yang dilanda banjir. Semoga teman-teman selalu keadaan sehat. Amin, amin. Sekarang kita dikenalkan lagi untuk pengenalan tentang dasar motor. Bagi yang sudah pro ya di skip aja, enggak apa-apa. Ini pun buat teman-teman yang baru berkenalan dengan engine, mesin motor, mesin ringan. Di depan kita adalah busi. Bahasa Inggrisnya spark plug. Spark plug. Motorcycle spark plug. Busi motor. Itu bahasa Indonesianya. Nah, model gambarnya seperti ini. Banyak merek. Nah, ini diproduksi oleh itu. Ada lagi NGK, Champion, juga AHM, ada lagi Suzuki, ada lagi Nippon Denso dan segala macam. Nah, ini kebetulan persamaannya ini interchangeable with NGK C7HSA atau yang Denso, Nippon Denso itu U22FS-U. Nah, ini adalah busi. Busi sendiri berasal dari bahasa Belanda, busi. Nah, kita cek ya apakah benar bahasa Belanda. Oke, sebentar. Spark plug. Ini English, ini Dutch. Dutch itu Belanda ya. Coba kita, bunyikan. Bushi, bushi, bushi. Nah, ini tulisannya seperti ini. Nah, terjadi di bahasa Indonesia namanya busi. Oke, wis nggak apa masalah apapun itu. Ini penggantian untuk busi biasanya 15.000 km. Mohon dikoreksi kalaupun salah di kolom komentar. Kayaknya segitu sih. Oke, kita buka dalamnya seperti ini. Duration racing. Teman-teman kalau sudah ditulisin racing ini masih percaya ini untuk kenceng-kencengan, jangan salah, nanti kita ulas apakah racing dan tidak racing. AR7 CSU ini kebetulan businya untuk motor bebek kebanyakan, seperti C70, terus Mio, Astrea Star, Supra yang 100, terus Grand, C70 Kalong. Nah, ini busi seperti ini. Nah, mengapa kok kita busi ini sering mati? Karena terlalu boros bahan bakar yang menjadikan itu. Bentar, saya ambil sesuatu untuk nunjuk. Jadi bisa dicek warnanya, ininya keramiknya yang putih ini jadi hitam. Kalau yang sehat itu warnanya tanah kering, jadi coklat. Ya seperti itu, tanah kering lah ya. Nih, dan ini elektrodanya. Kalau dia hitam, dia ada lapisan karbon atau arang yang bekasnya bahan bakar tidak terbakar sempurna. Itu melapisi keramiknya sehingga karbon itu bisa dialiri listrik. Maka timbulnya bunga api bukan lagi di tempatnya di sini, ini di antara gap ini, tapi di dalam, sehingga dia tidak mampu untuk membakar bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar. Seperti itu. Nah, untuk melihatnya, Anda bisa buka businya dan cek
ininya hitam, coklat tanah, kering atau putih. Kalau putih itu berarti terlalu irit, maka motor Anda akan kepanasan dan akan merusak komponen yang lain. Yang betul warnanya coklat tanah kering. Kalau bintik-bintik hitam itu juga terlalu panas. Kalau terlalu putih terlalu panas. Kalau coklat gelap itu juga terlalu boros dan apalagi hitam. Nah, busi ada beberapa tipe. Ya ini fungsinya nanti ya. Kalau biasanya NGK itu ada yang untuk motor-motor Ninja atau misal atau Eric King itu menggunakan busi BP7 itu yang standar untuk harian, standar untuk ya jalan-jalan lah. Nah, kalaupun dia pelan, maka dia membutuhkan busi tipe panas. BP7 itu termasuk intermediate ya. Kalau BP5, nah itu termasuk busi panas. Busi panas itu elektrodanya panjang. Ini keramiknya ini nonjol ke atas. Sehingga dia dibuat pelan-pelan itu tidak masalah. Jadi yang nggak terbakar tadi berhubung ini menonjolnya tinggi, nah dia cukup memanaskan untuk keramik yang ada di sini. Jadi yang tinggi, ingat ya, tinggi itu busi tipe panas. Nah kalau itu untuk balapan bagaimana? Nah kalau untuk balap itu businya kalau yang pakai panjang, ya ujungnya sini akan terlalu panas sehingga dia meleleh. Akhirnya juga bisa merusak piston ataupun shaker dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya untuk balap, businya ini harus pendek. Misalkan BP10. Itu akan lebih menjorok ke dalam elektrodanya ini. Sehingga dia sulit panas. Atau tahan panas berarti dikatakan busi dingin. Jadi saya ulang, kalau busi tipe panas itu untuk pelan-pelan. Kalau busi dingin, tipe dingin itu untuk tenaga ekstra atau balap ataupun ya road race, drag dan lain sebagainya. Itu menggunakan busi yang tipe dingin supaya dia tidak meleleh. Itu karena businya karakternya ini yang menjorok ke dalam dan ini kan yang dibautkan segini nanti di dalam bloknya itu. Dia sembunyi elektrodanya sehingga lebih sulit panas. Itulah busi tipe dingin dan tipe panas. NGK semakin angkanya tengah ini di bawah ke bawah itu semakin dingin. Bila angkanya 9, 10 mungkin ke atas lagi itu adalah busi tipe dingin. Jadi yang angkanya ke atas untuk NGK dan beberapa busi yang lainnya kayaknya sama. Itu untuk balap. Sedangkan untuk pelan-pelan jadi disesuaikan dengan penggunaan. Nggak bisa kalau busi yang mahal balap itu untuk pelan-pelan tambah mati. Jadi untuk sekolah, untuk ke kopian, kafe, ataupun jalan-jalan itu menggunakan tipe busi yang intermediate aja. Biasanya angka 7 ini atau 22 itu adalah tipe standar. Begitu. Jadi gunakanlah busi sesuai kegunaan. Kalau memang businya racing, naiknya harus kencang terus ataupun di sirkuit. Jangan kencang-kencang di jalan raya, itu juga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti itu. Nah, jangan pasang busi atau ganti busi dalam keadaan motor yang masih panas. Karena nanti ini logam aluminiumnya yang ada di
bloknya motor itu bisa dol. Jadi berikanlah waktu untuk pendinginan dulu. Nah, baru dibuka. Itu untuk keselamatan motor Anda. Nah, terus ini lagi. Jangan beli busi, lihat dulu. Kalau ininya ringnya sudah gepeng atau pernah dipasang. Nah, ini kan masih gembung. Kalau baru masih gembung. Kalau sudah gepeng berarti dia sudah pernah dipakai dan dicuci kembali. Jadi Anda mendapatkan busi yang kurang bagus atau busi bekas yang mereka cuci lagi. Kan masalah untuk mewarnai logam ini kan ya pinter, banyak orang sudah pinter. Itu. Terus lagi pastikan cocok dengan apa yang Anda inginkan, termasuk tipenya, termasuk modelnya, businya ini untuk apa. Nah, itu dipastikan. Untuk Honda, untuk apa Anda menyebut untuk di tokonya, nanti akan dibantu untuk menyesuaikan dengan motor yang Anda gunakan. Karena banyak sekali tipe-tipe busi yang ada di pasaran, juga mereknya banyak sekali. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, untuk mengetes busi, ini bagus atau tidaknya busi. Jadi ini jangan diketok-ketok yang ininya. Jadi ini adalah 0,8 mili sampai 1 mili maksimum. Ini gapnya ini. Kalau Anda punya dial buat itu apa filler ya, filler itu dicek harus 0,8. Dan jangan digosok-gosok pakai kertas gosok dan lain sebagainya, itu tidak ada gunanya. Yang rusak itu keramiknya terlapis karbon, kedua terlalu panas keramiknya pecah sehingga pengapian yang timbul di dalam sana itu adalah salah bila melakukan digosok-gosok di sini dan dipecah dan lain sebagainya. Nah, kalau memang terpaksa kita mogok di tengah jalan dan tidak ada toko dan lain sebagainya, ya terpaksa untuk menghilangkan karbon yang nempel di sini, maka teman-teman biasanya dipecah. Tapi nanti di toko terdekat langsung diganti. Karena pecahan tadi kalau sampai jatuh, kan kita mecah itu kan nggak tahu ya, kalau retak yang dalam itu ada yang mau copot lagi, nanti keramiknya copot masuk ke ruang bakar, nah itu menyebabkan hal yang tidak diinginkan nanti. Banyak kerusakan sehingga Anda pasti banyak keluar uang lagi untuk membenahi itu. Itu sebagian tip dan triknya untuk busi. Terus ada lagi yang busi yang multi elektroda. Nah, itu variasi-variasi aja lah, Anda bisa coba-coba bagaimana. Sebetulnya ya kita gunakan tipe biasa aja, itu yang sudah cukup teruji, dan penggunaan busi yang salah akan mengakibatkan emisinya jelek, jadi karbon monoksidannya tinggi, juga tidak awet di mesin, boros bahan bakar. Terus lagi begini, untuk tipe busi yang untuk kendaraan biasanya angkutan yang berat, nah ini usahakanlah diganti rutin. Jadi setiap 15.000 udah enggak usah AIWO, ganti aja. Karena ya itu tadi, kalau mogok di tengah jalan sedang Anda membawa berat, itu akan merugikan Anda sendiri. Karena hanya dengan sedikit komponen yang rusak, ini betul-betul nggak bisa jalan. Begitulah ulasan tentang busi. Manakala ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya berusaha menjawabnya satu persatu. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Untuk teman-teman, selamat belajar. Juga
selamat beristirahat karena ini waktunya sudah malam. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, mendukung kami. Juga silahkan komen, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Ya semoga aja konten yang seperti ini bisa membantu. Matur nuwun, salam arahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.